Saya minta pelakunya untuk mengaku. Halo semua, Tulip TV ada di sini. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Devil on Top yang rilis pada Juni 2021, diproduksi oleh MD Picture dan disutradarai oleh Anggi Umbara. Film ini diperankan oleh beberapa bintang terkenal antara lain Cinta Laura, Roy Marten, Angga Yunanda, Kenny Austin, Joshua Suherman, dan Lolok. Film ini bercerita tentang suasana sebuah kantor yang dipimpin oleh seorang bos yang sangat galak yang ditakuti oleh seluruh karyawannya. Karena hal itu, beberapa karyawannya pun mempunyai rencana untuk menyingkirkan sang bos dari perusahaan itu. Akankah rencana mereka berhasil? Yuk cus, kita langsung ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan suasana pagi di sebuah kantor, di mana karyawannya terlihat panik dengan kedatangan seorang wanita yang bernama Sarah. Dia adalah seorang bos yang sangat galak dan ditakuti oleh semua karyawannya. Di parkiran perusahaan, terlihat salah satu karyawan yang baru sampai ke kantor dengan penuh barang bawaan di tangannya, yang sempat terjatuh karena terburu-buru. Sesampainya di ruang meeting, Angga dimarahi oleh Sarah karena terlambat, padahal tidak sampai 2 menit. Tepatnya 1 menit 25 detik. Meeting pun dimulai dengan presentasi dari Richard. Tetapi Sarah sangat marah dengan usulan tagline produk mereka yang diperagakan oleh Bonnie. Dan Sarah pun akan merevisi serta mengirimkan revisi itu secepatnya kepada Richard. Di waktu istirahat kantor, Angga, Richard, Bonnie, dan Rudy terlihat sedang makan di kantin sambil mengeluh tentang pekerjaan mereka. Meskipun gajinya besar, tetapi mereka merasa seperti berada di dalam neraka karena adanya Sarah di perusahaan itu. Sarah merupakan orang kepercayaan Pak Firman, pemilik perusahaan itu. Keesokan harinya, Sarah meminta Angga untuk menyerahkan laporan ke ruangan dia. Tanpa disengaja, Angga melihat daftar karyawan di meja Sarah, di mana terdapat beberapa nama karyawan yang dicoret dengan tinta berwarna merah. Ketika istirahat, Angga pun menceritakan hal itu kepada teman-temannya, di mana kemungkinan karyawan yang dicoret itu akan di-PHK. Mendengar hal itu, mereka pun mulai gelisah. Sampai muncul sebuah rencana dari Bonnie untuk membuat Sarah dipecat, sehingga jika Sarah dipecat oleh Pak Firman, maka mereka masih tetap bisa bekerja di perusahaan itu. Tidak hanya itu, untuk memotivasi yang lainnya, akhirnya rencana itu dijadikan taruhan, di mana masing-masing orang harus memberikan 25% gaji mereka untuk orang yang berhasil membuat Sarah dipecat. Hari pun berlanjut. Keesokan harinya, Sarah dengan didampingi oleh salah satu karyawannya yang menenteng kondom bekas pakai yang ia temukan di janitor. Dia menyuruh pelakunya untuk mengaku, karena jika mengaku, maka dia akan dimaafkan dan tidak dipecat. Saya minta pelakunya untuk mengaku. Salah satu karyawan yang bernama Dimas akhirnya mengakui kalau dia yang melakukannya dengan sang pacar yang merupakan karyawan di perusahaan itu juga. Saya mbak. Berarti ceweknya Alia. Tetapi setelah mengaku, ternyata Sarah tetap memecat mereka berdua. Kalian saya pecat. Malam harinya, Angga, Richard, Bonnie, dan Rudy kembali membicarakan tentang taruhan yang sudah mereka rencanakan sebelumnya, di mana mereka sepakat mentransfer uang di sebuah rekening sebagai hadiah untuk orang yang berhasil membuat Sarah dipecat. Keesokan harinya, satu persatu aksi mereka pun dijalankan. Saat Sarah sedang mempresentasikan sebuah produk, ternyata Bonnie sudah mengganti salah satu slide presentasi Sarah dengan gambar perempuan menggunakan bikini. Padahal klien mereka adalah seorang hijaber. Dengan kepintaran dan ketenangannya,
Sarah tetap menjelaskan gambar itu dengan sedikit improvisasi supaya masih tetap nyambung dengan produk mereka. Setelah presentasi selesai, Sarah mengumpulkan dan memarahi mereka karena kejadian yang tadi itu bisa merusak citra perusahaan di depan klien. Dan Sarah meminta orang yang melakukan sabotase itu untuk mengaku. Karena takut ketahuan tentang rencana mereka, akhirnya Richard pun mengarang cerita jika kejadian yang tadi diakibatkan oleh sebuah virus yang masuk melalui email spam. Mungkin tadi ada email spam yang nggak sengaja diklik. Dan Sarah pun mempercayai penjelasan dari Richard itu. Keesokan harinya, Sarah meminta Angga untuk memperbaiki laptopnya yang tiba-tiba lemot. Ketika Sarah keluar dari ruangan, Angga langsung mengcopy beberapa foto yang ada di laptop Sarah. Ketika Sarah kembali ke ruangan itu, Angga menyarankan supaya laptopnya diperbaiki oleh IT karena kerusakannya yang cukup parah dan dia tidak mengetahui penyebabnya. Hari pun berlanjut, di mana di kantor itu ada acara pengumuman pengangkatan karyawan untuk menjabat sebagai Creative Director. Creative Director yang akan memegang proyek. Mendengar hal itu, Richard terlihat sangat bersemangat dan sangat yakin jika dialah orang yang akan ditunjuk. Tetapi ternyata yang dipercaya untuk menjabat sebagai Creative Director adalah Angga. Langsung aja saya umumkan, orang tersebut adalah Anggara Dwi Dharma. Sehingga Richard pun tampak kecewa. Karena merasa bersalah, Angga pun meminta maaf kepada Richard dan mengaku jika dia juga tidak menyangka jika dia yang akan dipercaya sebagai Creative Director. Selain itu, Angga meminta Richard untuk kembali fokus dengan rencana mereka untuk menyingkirkan Sarah. Malam harinya mereka berempat mengintai rumah Sarah. Di saat yang sama, Pak Firman terlihat datang untuk menjemput Sarah. Setelah Sarah dan Pak Firman pergi, mereka mulai memasuki rumah dan berbagi tugas untuk mencari bukti aib yang Sarah punya. Tetapi sayangnya pengintaian mereka menjadi kacau ketika Bonnie dan Rudy melihat anak kecil menggunakan topeng yang tiba-tiba muncul dari dalam kamar. Tidak cukup sampai di situ, kepanikan mereka pun berlanjut setelah mengetahui bahwa Sarah dan Pak Firman sudah kembali ke rumah itu. Saking paniknya, Rudy tidak sengaja menjatuhkan laptop Sarah yang ia pegang. Mereka pun langsung mencari tempat persembunyian sebelum Pak Firman dan Sarah masuk ke ruangan. Keadaan semakin gawat ketika Pak Firman masuk ke kamar mandi tempat mereka bersembunyi. Saya juga harusnya kayak ular. Untungnya masih ada tirai betap yang bisa mereka pakai untuk bersembunyi. Hampir ketahuan karena bau kentut Pak Firman, untungnya dari luar terdengar suara teriakan Sarah yang melihat laptopnya hancur dan rusak tergeletak di lantai. Padahal semua file penting perusahaan ada di laptop tersebut. Mereka berempat berhasil keluar dari rumah itu ketika perhatian Pak Firman dan Sarah fokus ke laptop dan file penting perusahaan yang belum sempat di backup. Keesokan harinya ketika Sarah dan Angga fokus membuat laporan, tiba-tiba Sarah mendapatkan telepon kalau Bimo masuk rumah sakit. Sarah pun langsung meminta Angga untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Sambil menunggu Bimo diperiksa, Sarah pun bercerita kalau Bimo adalah anak almarhum kakaknya yang sudah ia anggap sebagai anak sendiri karena sudah ia rawat sedari bayi semenjak kakaknya meninggal. Mendengar cerita itu, Angga mulai melihat sisi lain dari Sarah yang tidak ia lihat jika sedang berada di kantor. Dan persepsinya tentang Sarah selama ini dia anggap salah. Keesokan harinya, Richard memberitahukan bahwa dia sudah memasang CCTV di setiap ruangan di kantor itu dan juga memberikan alat perekam suara kepada Angga untuk merekam informasi yang dianggap penting saat ia berbicara dengan Sarah. Kedekatan Sarah dan Angga pun terus berlanjut di sebuah kafe, di mana mereka saling bercerita tentang kepribadian dan cita-cita mereka masing-masing. Dan terlihat Sarah sudah mulai mengagumi Angga. Mereka pun berpindah ke sebuah warung.
Di sana Sarah meminta penilaian dari Angga tentang sikapnya ketika ada di kantor. Dan Angga pun berkata dengan jujur kalau sikap Sarah sangat dibenci oleh karyawannya. Meskipun maksudnya baik, yaitu untuk memotivasi karyawannya supaya maju dan dapat diandalkan, dengan cara memberikan tekanan dan rasa takut yang dihadirkan oleh Sarah di kantor itu. Lo itu pekerja keras dengan tekad yang kuat. Lo bangsat karena lo pengen memotivasi karyawan lo. Bukannya marah, tetapi Sarah menerima masukan dari Angga. Angga pun mulai menanyakan terkait kedekatan antara Sarah dan Pak Firman yang langsung ia rekam. Sarah mengatakan Pak Firman adalah orang yang membuat dia tidak bisa lepas dari perusahaan itu, sehingga Sarah harus terpaksa mengikuti semua perintah Pak Firman. Ketika sudah sampai rumah Sarah, Angga bermaksud untuk menceritakan kepada Sarah terkait taruhan yang ia lakukan dengan teman-temannya. Namun ketika ingin berbicara, mereka berdua terbawa suasana dan sempat ingin berciuman. Tetapi Angga bisa menolak karena ada telepon masuk ke handphonenya. Angga pun langsung mengungkapkan kalau dia suka dengan Sarah dan ingin mengenal lebih jauh tentang Sarah. Sarah pun sepertinya merasakan hal yang sama dan langsung memeluk Angga. Keesokan harinya, Angga mulai menjemput Sarah untuk berangkat kerja bareng. Tak lama setelah sampai kantor, Boni mulai curiga melihat raut muka Angga yang berseri-seri dan menanyakan apakah Angga sudah melakukan hubungan intim dengan Sarah. Itu apaan sih? Yang langsung dibantah oleh Angga. Angga pun menceritakan bahwa Sarah sudah mempunyai anak. Karena hal itu, Boni pun mengurungkan niatnya untuk mengedit foto Sarah dan mengunggahnya ke situs dewasa. Teman-teman Angga yang lain pun mulai menaruh rasa curiga terhadap mereka berdua, karena tiba-tiba Sarah sangat baik kepada Angga dengan tidak memberikan komentar apapun terhadap presentasi yang disampaikan oleh Angga. Nggak ada komentar ya sayang. Udah oke. Setelah meeting selesai, Sarah terburu-buru menemui Pak Firman. Di saat yang sama, Angga yang tadinya mau lewat jalan itu langsung bersembunyi dan mulai merekam percakapan mereka. Dan fakta pun terungkap. Kita nggak bisa mecat karyawan kita begitu aja. Bisa? Rencana pemecatan beberapa karyawan di kantor itu adalah rencana Pak Firman, di mana Sarah ingin mencoba mencegah rencana Pak Firman itu. Tetapi masukan dari Sarah pun ditolak oleh Pak Firman, malah balik mengancam jika Sarah tidak melakukannya. Saya bisa bikin apa? Hah? Saya bisa bikin hidup kamu berantakan, hidupmu berantakan. Tiba-tiba Richard muncul dari belakang Angga dan menanyakan soal hubungannya dengan Sarah. Tetapi Angga sedikit terbawa emosi setelah melihat kejadian barusan dan tidak menggubris pertanyaan dari Richard dan langsung meninggalkannya. Pada malam harinya, ketika Angga dan Sarah sedang berduaan, tiba-tiba terdengar suara mobil Pak Firman datang ke rumah Sarah. Ia pun menyuruh Angga untuk meninggalkan tempat itu sebelum ketahuan Pak Firman. Angga pun terpaksa menuruti permintaan Sarah yang sebelumnya ia tolak karena ia ingin melindungi Sarah dari Pak Firman. Tetapi Angga tidak langsung pergi begitu saja. Dia masih mengintip dari luar jendela. Dan ketika dia melihat Pak Firman sudah mulai akan melakukan hal yang tidak senonoh terhadap Sarah, Angga pun langsung memecahkan kaca mobil Pak Firman dengan menggunakan batu besar, sehingga alarm mobilnya pun berbunyi. Sebelum Pak Firman memergokinya, dia pun langsung pergi meninggalkan rumah Sarah. Keesokan harinya, bukannya berterima kasih, Sarah malah marah kepada Angga karena dia sudah memecahkan kaca mobil Pak Firman. Dari sini terungkap jika Pak Firman adalah kakek dari Bimo dan dia juga yang memberikan hak asuh kepada Sarah serta membiayai seluruh biaya pengobatan Bimo yang memiliki penyakit kelainan genetik. Oleh sebab itu, Sarah takut kalau sampai ketahuan. Karena kalau sampai ketahuan, maka Pak Firman akan mencabut hak asuh Bimo dari Sarah. Mendengar hal itu, Angga pun meminta maaf dan tidak akan membiarkan hal itu terjadi.
Sampai akhirnya mereka pun terbawa suasana dan saling berciuman di ruangan itu. Rupanya Richard sudah mengetahui kejadian barusan dengan menunjukkan rekaman CCTV kepada Angga, Bonnie, dan Rudy, serta meminta penjelasan kepada Angga. Angga pun tidak mau menjelaskan apapun, di mana hal itu membuat Richard dan Angga menjadi emosi dan hampir berkelahi. Rencana jahat Richard pun berlanjut. Karena masih kesal dengan Angga, ia pun berencana memasukkan rekaman CCTV itu dan menampilkan saat Angga melakukan presentasi dalam meeting. Singkat cerita, keesokan harinya ketika Angga sedang presentasi di depan klien, tiba-tiba slide yang berisi video presentasi mendadak tidak bisa diputar. Dan Angga pun meminta file cadangan yang tersimpan di USB. Tetapi ketika diputar, ternyata yang muncul di layar adalah rekaman ciuman dia dengan Sarah. Akibatnya meeting itu pun langsung dihentikan. Angga yang emosi langsung menghampiri Richard dan menanyakan maksud dia melakukan hal itu. Sebelum terjadi perkelahian, Sarah pun menghentikan mereka. Dengan wajah yang penuh dengan emosi, Sarah meminta penjelasan terkait kejadian tadi. Angga pun berterus terang kepada Sarah tentang taruhan yang dia lakukan dengan ketiga temannya. Mendengar penjelasan itu, Sarah langsung menampar Angga. Dan pada akhirnya mereka berdua dipecat dari kantor itu. Selang 2 bulan kemudian, Angga dan Sarah kembali bertemu di sebuah perusahaan, di mana mereka berdua sama-sama mendapatkan panggilan interview di perusahaan itu. Mereka berdua pun menemui pimpinan HRD di perusahaan itu. Karena sudah membaca CV mereka berdua, HRD itu pun meminta Sarah dan Angga menceritakan apa yang terjadi di perusahaan mereka sebelumnya. Dengan penuh emosi, Sarah pun menceritakan perbuatan Angga yang berakibat ke kehidupan Sarah. Membuat perempuan ini kehilangan segalanya. Menyadari kesalahan yang ia perbuat, Angga pun meminta maaf kepada Sarah. Itu udah gak terbantahkan lagi. Aku nyesel banget. Maaf. Dan tidak disangka, HRD itu menyuruh seseorang masuk ke ruangan itu, yang ternyata mereka adalah Richard, Bonnie, dan Rudy, serta membawa Bimo masuk ke ruangan itu. Ternyata ini semua adalah kejutan dari mereka bertiga untuk Angga dan Sarah, sebagai bentuk permintaan maaf setelah mereka mengetahui kejadian yang sebenarnya, di mana Bonnie menemukan alat perekam yang berisi rekaman percakapan antara Angga dengan Sarah, yang menjelaskan bahwa ini semua adalah kesalahan dari Pak Firman. Sementara orang HRD itu adalah saudara Bonnie yang merupakan seorang pengacara yang membantu mereka bertiga untuk berbicara dengan Pak Firman. Isi pembicaraan itu adalah permintaan mereka bertiga supaya Pak Firman menyerahkan hak asuh Bimo kepada Sarah dan membayar pesangon para pegawai yang ia pecat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika tidak menuruti permintaan mereka, maka Pak Firman akan dilaporkan ke polisi terkait perlakuannya kepada Sarah dengan bukti CCTV yang mereka miliki. Dan akhirnya Pak Firman pun menuruti permintaan mereka, di mana uang pesangon itu digunakan untuk membangun perusahaan baru dan sekaligus mengangkat Angga dan Sarah sebagai pimpinan di perusahaan itu, supaya bisa mewujudkan impian mereka selama ini. Dan akhirnya cerita pun berakhir.